kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang di sekitar Ka'bah. Sehingga banyak juga orang-orang yang masih belum beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ikut juga mendengarkan. Nah, kemudian para sahabat yang sudah mengimani, begitu Rasulullah membacakan, kemudian mendengarkan, mengikuti bacaannya, kemudian menghafal sampai betul-betul hafal. Kemudian ada yang ditugasi untuk menuliskan wahyu. Tapi yang dijadikan dasar standar untuk kodifikasi Al-Quran itu hafalan. Jadi kodifikasi bukan mengumpulkan yang ditulis di kelopak-kelopak kurma, yang dikulit, yang itu bukan itu. Itu sifatnya hanya untuk cross check. Tapi yang dijadikan standar, yang dijadikan ukuran, patokan itu hafalan. Maka ketika zaman Rasulullah itu orang yang cerdas, itu orang yang kuat hafalannya. Ini perubahan yang namanya itu perubahan Nabi, para sahabat, kemudian masyarakat kamu itu antara sebelum Al-Quran diwahyukan dengan setelah Al-Quran diwahyukan itu perubahannya luar biasa. Jadi Al-Quran membawa perubahan yang perubahannya luar biasa. Nah, ini salah satu perbedaan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, semuanya wahyu dari Allah, dan tidak ada orang yang berhasil atau bisa memalsukan, merubah-rubah, mengganti, mengurangi, menambahkan. Itu tidak bisa. Kalau ada yang melakukan, itu selalu ketahuan. Karena Allah yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu tersebut di surat Al-Hijr, surat nomor 15 ayat 9. Itu jaminan dari Allah. Jadi yang menjaga kemurnian, keaslian, otentisitas Quran itu langsung Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami Allah yang mewahyukan, yang menurunkan dzikr Al-Quran, dan kami Allah yang menjaganya. Kalau Allah menjaga, setiap ada orang yang akan memalsukan atau merubah, itu selalu ketahuan. Maka sepanjang sejarahnya tidak ada yang berhasil untuk memalsukan Al-Quran, karena Allah yang menjaganya. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Al-Quran itu dijamin pasti benarnya, tidak ada sama sekali yang diragukan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang ditulis oleh manusia. Kalau misalnya ulama nulis kitab, ilmuwan cendekiawan nulis buku, itu biasanya dikasih pengantar. Di pengantarnya disebutkan bahwa buku yang ditulis itu barangkali masih ada kesalahan, masih ada kekurangan. Terus kalau misalnya ada saran, itu untuk perbaikan berikutnya, itu dia. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran itu dari awal-awal di surat Al-Baqarah
Allah sudah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Nah, kitab Al-Quran ini tidak ada yang diragukan, semuanya betul, tidak ada salahnya. Ya, suaranya, susunannya, bacaannya, isinya, itu semuanya la raiba fihi, tidak ada yang diragukan, semuanya benar. Nah, itu tadi sebagian kecil dari bagaimana Al-Quran itu. Dan kemudian yang lebih penting adalah Al-Quran yang diwahyukan selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah, itu fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa? Tadi yang di awal surat Al-Baqarah 185 itu sudah disebutkan. Syahrul Ramadan alladzii unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk untuk manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran menjelaskan petunjuk itu. Menjelaskannya ada yang rinci, ada yang berubah. Nah, Al-Quran yang menjelaskan, yang fungsinya sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk manusia, itu juga sebagai pembeda, furqan, pembeda antara jalan yang baik dengan sebaliknya, antara yang hak dengan yang batal, antara yang wajib dengan yang haram, ya, antara yang dituntutkan dengan yang tidak dituntutkan. Itu jelas sekali di dalam Quran. Bahkan karena pentingnya Al-Quran, itu Allah memfardukan kepada Nabi. Jadi semula Rasulullah itu tidak menginginkan meninggalkan Mekah, cuma karena dimusuhi, diganggu dakwahnya. Nah, para pengikut Nabi diganggu, dimusuhi, Rasulullah juga begitu. Kemudian Rasulullah hijrah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, itu semakin lama, itu semakin rasa rindu ingin kembali ke Mekah. Semakin lama, semakin kuat keinginan. Nah, Allah itu betul-betul memahami keinginan Nabi. Kemudian Allah berfirman, innalladzi farada alaikal Qur'an la raddu ila ma'ad. Innalladzi farada alaikal Qur'an la raddu ila ma'ad. Sesungguhnya Dia Allah yang memfardukan atas kamu Al-Quran, dan Allah memastikan bahwa Rasulullah dijamin bisa kembali ke Mekah. Jadi Al-Quran menurut Quran sendiri itu bagi Rasulullah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam, itu fardu. Fardunya Al-Quran sebagaimana fardu-fardu yang lain, termasuk fardu ibadah sholat, fardu ibadah puasa, fardu ibadah zakat, dan haji bagi yang tidak mampu. Kalau fardu itu kalau nggak ditunaikan, nggak dilaksanakan, itu berdosa. Misalnya fardu sholat, tidak ada halangan tidak sholat, berdosa kan?
Ini fardu berpuasa. Tidak ada halangan yang membolehkan tidak berpuasa. Kemudian dia tidak berpuasa, berdosa. Itu fardu wajib. Nah, Allah memfardukan Al-Quran pada kita semua. Ya, memfardukan untuk apa? Memfardukan Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup. Allah memfardukan, mewajibkan kepada kita semua umat Islam, kepada orang yang beriman, untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup.